Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor dua, yaitu berdasarkan hasil penelusuran literatur, tetapkan salah salah satu poliketida yang memiliki khasiat obat dan tahapan biosintesisnya yang terjadi dalam tumbuh-tumbuhan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mencari jurnal dan menemukan jurnal yaitu dari jurnal British Journal of Pharmacology dengan judul Curcumin the Golden Nutraceutical Multitargeting for Multiple Chronic Disease. Di mana jurnal ini juga sudah terindeks Scopus dengan kualitas V1. Berikut adalah kutipan dari jurnal, yang dimana di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa salah satu contoh dari poliketida yang memiliki khasiat obat adalah kurkumin. Kurkumin ini memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, anti artritis, anti-aterosklerosis, antidepresan, anti penuaan, anti diabetes, anti mikroba, juga dapat sebagai penyembuhan luka dan peningkatan daya ingat. Jadi kurkumin ini memiliki berbagai khasiat-khasiat yang dapat digunakan sebagai senyawa obat dalam dunia farmasi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tahapan biosintesis yang terjadi di dalam tumbuh-tumbuhan. Saya juga menemukan jurnal lain, yaitu jurnal Frontiers in Plant Science, di mana dengan judul An Overview of the Medicinally Important Plant Type 3 PKS Derived Derived Folic Acids, di mana jurnalnya juga sudah terindeks Scopus dengan kualitas Q1, di mana berikut adalah kutipan dari jurnal tersebut yang menjelaskan mengenai biosintesis dari kurkumin tersebut. Di mana di dalam jurnal tersebut itu dijelaskan mengenai tahap biosintesis dari kurkumin pada tumbuhan kunyit. Di mana untuk tahap biosintesisnya itu dimulai dari senyawa fenilpropanoid yang mengalami reaksi dengan malonyl-CoA. Lalu pada tahap pertama, malonyl-CoA akan berkondensasi dengan feruloyl-CoA dengan bantuan dari enzim dicated CoA sintase atau yang bisa juga disingkat sebagai DCS. Lalu akan terbentuk ferrilolyl dicated CoA yang kemudian senyawa ini akan mengalami hidrolisis dan berubah menjadi asam beta keto. Lalu langkah selanjutnya akan terjadi kondensasi kedua dengan molekul feruloyl-CoA yang lainnya yang akan dikatalisis oleh enzim kurkumin sintase atau CURS1 sehingga akan terbentuk kurkumin. Jadi tahap biosintesnya itu dimulai dari senyawa fenilpropanoid yang akan mengalami reaksi dengan molekul CoA hingga tahap akhirnya itu akan terjadi eh, kondensasi kedua dengan molekul ferroyl CoA yang akan dikatalis oleh enzim kurkumin sintase sehingga akan terbentuk kurkumin dari eh, tumbuh-tumbuhan tersebut. Lalu dari jurnal lain saya juga menemukan yaitu dari Journal of Genetic Engineering and Biotechnology dengan judul Associating Gain Expression with Curcuminoid Biosynthesis in Turmeric. Yang dimana jurnal ini sudah terindeks Scopus dengan kualitas V2. Yang dimana berikut adalah kutipan dari jurnal tersebut yang juga menjelaskan mengenai biosintesis dari kurkumin pada tumbuhan kunyit. Yang dimana di dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa biosintesis dari kurkumin, di mana eh, DCS tadi, yaitu eh, Dicated CoA Synthase akan memiliki hubungan linear yang positif, sedangkan untuk ekspresi CURS1 dan CURS3 yang juga dijelaskan pada jurnal sebelumnya yaitu kurkumin sintase itu memiliki hubungan linear yang negatif dengan kurkumin. Jadi jurnal tersebut juga mendukung bahwa eh, untuk biosintesis dari kurkumin tersebut dalam tumbuhan kunyit itu dijelaskan bahwa eh, untuk tahap pertamanya itu dimulai dari fenilpropanoid yang akan diakhiri dengan eh, katalisasi oleh enzim kurkumin sintase sehingga akan terbentuk kurkumin di dalam tumbuh-tumbuhan tersebut. Demikian penjelasan untuk menjawab pertanyaan nomor dua. Terima kasih.